Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fadli di AF Center Channel of Mathematics. Di video kali ini saya akan membahas tentang masih seputar integral. Kita akan membahas beberapa contoh masalah yang menggunakan integral tak tentu sebagai proses penyelesaiannya. Yang baru gabung, jangan lupa subscribe untuk menambah wawasan kamu tentang matematika. Karena dunia matematika itu luas. Identik dengan turunan, integral juga sangat menentukan dalam perkembangan ilmu kalkulus. Selain itu, integral juga sangat berpengaruh dalam disiplin ilmu yang lain. Berikut beberapa contoh masalah yang menggunakan integral tak tentu sebagai proses penyelesaiannya. Video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang integral tak tentu. Pembahasan kali ini terfokus pada beberapa contoh masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu sebagai penyelesaiannya. Identik dengan turunan, beberapa masalah juga menggunakan integral sebagai penyelesaiannya. Berikut beberapa contoh masalah yang menggunakan integral tak tentu untuk mencari solusinya. Contoh yang pertama, gradien garis singgung kurva di titik x, y adalah 2x kurang 7. Jika kurva tersebut melalui titik 4, -2, maka tentukan persamaan kurvanya. Kita jawab, kita ketahui gradien garis singgung suatu kurva adalah 2x kurang 7. Di pembahasan turunan telah dijelaskan bahwa turunan pertama suatu fungsi merupakan gradien persamaan garis singgung pada suatu titik tertentu. Dengan demikian, untuk mencari persamaan kurvanya, gradien 2x kurang 7 ini kita integralkan. Kita peroleh y sama dengan fx sama dengan integral 2x kurang 7 dx. Berdasarkan sifat integral, kita peroleh fx sama dengan integral 2x dx kurang integral 7 dx. Masing-masing kita integralkan, kita peroleh fx sama dengan 2/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 kurang 7x tambah c. Kita sederhanakan, kita peroleh fx sama dengan x pangkat 2 kurang 7x tambah c. Karena kurva melalui titik 4, -2, maka dapat dikatakan bahwa f4 sama dengan negatif 2. Kita substitusi 4 ke dalam fx. Kita peroleh negatif 2 sama dengan 4 pangkat 2 kurang 7 kali 4 tambah C. Dari persamaan ini, kita cari nilai C, nilai konstantanya. Dengan demikian kita peroleh C sama dengan 10. Saya yakin teman-teman semua sudah mahir dengan perhitungan yang seperti ini. Jadi persamaan kurvanya adalah Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 2 kurang 7X tambah 10. Kita lihat ke masalah berikutnya. Diketahui fungsi biaya marginal dalam memproduksi suatu barang setiap bulan adalah MC sama dengan DC per DQ sama dengan 2Q tambah 6/3. Dengan Q adalah biaya produksi, C adalah biaya produksi total, dan MC adalah biaya marginal. Tentukan fungsi biaya total dalam satu bulan. Masalah ini merupakan bagian dari permasalahan dalam bidang ekonomi. Diketahui produksi suatu barang setiap bulan adalah MC sama dengan 2Q tambah 6/3. Dengan MC adalah biaya marginal. Biaya marginal adalah peningkatan biaya total yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Pengertian dan pembahasan lebih lanjut mengenai biaya marginal itu lebih lanjut dibahas di pelajaran ekonomi. Fungsi biaya total merupakan integral dari fungsi biaya marginal. Dengan demikian, diperoleh fungsi biaya total dalam satu bulan atau CQ adalah integral 2Q tambah 6/3 DQ. Berdasarkan sifat, ini bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. 2/3 kali integral Q tambah 3 DQ. Jadi 2/3 yang kita faktorkan. Kemudian berdasarkan sifat bisa kita keluarkan di depan sebelum integral. Kemudian Q tambah 3 kita integralkan. Berdasarkan sifat kita peroleh 2/3 kali integral Q dQ
tambah integral 3 dq. Kita peroleh 2/3 kali 1/1 tambah 1 Q pangkat 1 tambah 1 tambah 3Q tambah C. 2/3 kali 1/2 Q pangkat 2 tambah 3Q tambah C. Kita jabarkan, kita peroleh 2/6 Q pangkat 2 tambah 6/3 Q tambah C. Kemudian kita sederhanakan, 2/6 menjadi 1/3. Kemudian 6 bagi 3 itu 2. Jadi kita peroleh 1/3 Q pangkat 2 tambah 2Q tambah C. Jadi fungsi biaya total dalam 1 bulan adalah CQ sama dengan 1/3 Q pangkat 2 tambah 2Q tambah C. Kita masuk ke contoh masalah berikutnya, yaitu tentang kecepatan dan percepatan. Jika diketahui percepatan sebuah benda yang bergerak pada garis koordinat adalah AT sama dengan negatif 2T pangkat 2 tambah 3T tambah 1. Tentukan fungsi posisi benda tersebut. Kita jawab. Kita ketahui fungsi sebuah benda adalah AT sama dengan negatif 2T pangkat 2 tambah 3T tambah 1. Di dalam pembahasan turunan juga kita sudah ketahui bahwa percepatan adalah turunan kedua dari fungsi posisi benda atau fungsi jarak, atau merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan atau VT, sehingga perlu diintegralkan untuk menentukan fungsi kecepatan, kemudian diintegralkan lagi untuk mendapatkan fungsi posisinya. Dengan demikian dapat kita ketahui fungsi kecepatannya adalah VT sama dengan integral AT dt. Kita peroleh integral negatif 2T pangkat 2 tambah 3T tambah 1 dt. Hasil pengintegralannya adalah VT sama dengan negatif 2/2 tambah 1 T pangkat 2 tambah 1 tambah 3/1 tambah 1 T pangkat 1 tambah 1 tambah T tambah C. Kemudian kita sederhanakan, kita peroleh VT sama dengan negatif 2/3 T pangkat 3 tambah 3/2 T pangkat 2 tambah T tambah C. Dengan demikian kita dapat menentukan fungsi jarak atau fungsi posisinya, yaitu ST sama dengan integral dari VT dt. Kita peroleh integral negatif 2/3 T pangkat 3 tambah 3/2 T pangkat 2 tambah T tambah C. Hasil pengintegralannya adalah ST sama dengan negatif 2/3 per 3 tambah 1 T pangkat 3 tambah 1 tambah 3/2 per 2 tambah 1 T pangkat 2 tambah 1 tambah 1/1 tambah 1 T pangkat 1 tambah 1 tambah CT tambah D, dengan D adalah konstanta. Kemudian kita sederhanakan, kita peroleh ST sama dengan negatif 2/3 per 4 T pangkat 4 tambah 3/2 per 3 T pangkat 3 tambah 1/2 T pangkat 2 tambah CT tambah D. Kita sederhanakan lagi, kita peroleh ST sama dengan negatif 2/12 T pangkat 4 tambah 3/6 T pangkat 3 tambah 1/2 T pangkat 2 tambah CT tambah D. Ini masih bisa kita sederhanakan, kita perkecil koefisiennya menjadi ST sama dengan negatif 1/6 T pangkat 4 tambah 1/3 T pangkat 3 tambah 1/2 T pangkat 2 tambah CT tambah D. Saya yakin teman-teman semua sudah sangat mahir dengan operasi-operasi dasar seperti ini, khususnya untuk operasi-operasi pada pecahan. Untuk mengingat kembali tentang operasi pecahan, teman-teman bisa mengklik atau mentap link rekomendasi di atas. Jadi fungsi posisi benda tersebut adalah ST sama dengan negatif 1/6 T pangkat 4 tambah 1/3 T pangkat 3 tambah 1/2 T pangkat 2 tambah CT tambah D. Cukup mudah kan teman-teman?
Demikian tadi beberapa contoh masalah yang menggunakan integral tak tentu dalam proses pemecahan masalahnya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan berikan komentar kalian di bawah. Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk berlangganan dengan channel ini dan pastinya menambah wawasan kalian semua tentang matematika. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya yang belajar online di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.